rangkum dalam 2 menit lah, ataupun 1,5 menit lah paling lama. Ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada sahabat saya Bang Pendi. Yang pertama, Bang Pendi, hidup ini kan sementara ya, tapi keputusan yang kita buat itu berdampak pada kehidupan kita setelah mati ya. Karena Bang Pendi juga tahu ya, dulunya kita di Islam, kehidupan kita itu bukan hanya di dunia saja, namun ada kehidupan lagi setelah kematian ya. Jadi jangan sampai keputusan yang kita buat ini menjadi penyesalan bagi kita seumur hidup ya. Kemudian tidak semua orang ya Bang Pendi ya diberikan hidayah ya. Dan jika sudah mendapatkannya ya, saya rasa jagalah seperti harta paling berharga. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menyesatkan ya, sehingga kita menyia-nyiakan hidayah tersebut ya. Yang paling terpenting, Allah itu Maha Pengampun ya. Bluetooth disconnected. Jika masih ada kesempatan, di sini saya merayu ya. Kembalilah sebelum kita menutup mata ya, meninggalkan semuanya ya, karena Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali dengan hati yang tulus. Kemudian yang terakhir Bang Pendi, pelajari kembali jikalau ada ajaran Islam yang barangkali keliru kita pahami ataupun ya salah kita paham ya. Kadang seorang meninggalkan sesuatu itu bukan karena keburukannya sih. Jadi saya rasa ini tapi boleh jadi karena belum memahami keindahan yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja Bro Pendi ya. Oke, terima kasih. Jangan turun dulu, saya mau menanggapi juga. Jadi saya mengucap syukur, berterima kasih atas nasihat-nasihatnya ya. Ada satu hal yang saya dapatkan dari nasihat Abang. Ya, puji Tuhan. Ketika Abang berbicara tentang hidayah, dan ketika Abang mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan hidayah, itu harus dipegang erat-erat. Itu bagaikan mutiara yang sangat berharga. Itu bagaikan harta yang sangat berharga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bang Kopral Lilawangsa satu hal, bahwa puji Tuhan, haleluya, saya sudah mendapatkan hidayah yang sangat berharga. Mutiara yang paling indah, mutiara yang paling berharga. Jadi saya tidak butuh apapun, saya tidak butuh agama. Ketika Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika Alkitab berkata akulah yang memilih kamu, jadi tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menahan saya untuk murtad dari sebuah agama, dari sebuah keyakinan. Ketika saya menemukan kebenaran di dalam Yesus, Yesus berkata, "Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ketika saya membaca ayat itu, dan setelah saya membaca ayat itu, betapa bersyukurnya saya. Ternyata setelah saya mengalami kematian nanti, saya sudah tahu kemana saya pergi, saya sudah tahu di mana tempat saya berada. Makanya saya selama menjadi orang Kristen tidak pernah sekalipun berdoa, ya Tuhanku, hindari saya dari siksa kubur. Ya Tuhanku, hindari saya dari siksa api neraka. Tidak pernah. Kenapa? Karena saya sudah menemukan jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu Bang Kopral Lilawangsa. Jadi bagi saya Bang, hidayah itu adalah ketika saya menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika saya bisa menemukan sesuatu yang saya harapkan, dan pengharapan itu ternyata ada di dalam pribadi Yesus, itu adalah hidayah yang paling besar bagi saya. Maka saya sangat bersyukur. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang Kopral yang sudah memberikan nasihat kepada saya. Dan saya juga memberikan nasihat kepada Bang Kopral Lilawangsa. Selama masih ada nafas, selama masih ada kesempatan, carilah kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya. Cari, supaya kita bisa bertemu dengan Sang Bapa di surga, supaya kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta Khalik dan bumi. Itu nasihat dari saya Bang Kopral. Karena agama tidak menyelamatkan. Agama apapun
tidak bisa menyelamatkan kita. Apakah termasuk agama Kristen? Jelas. Agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya sering sampaikan satu hal. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, Tuhan pun boleh banyak, karena semua agama punya Tuhan masing-masing. Tetapi di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia, hanya di dalam nama Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Makanya Tuhan tidak pernah memanggil orang beragama. Wahai agama ini masuklah ke dalam surgaku. Tidak. Wahai agama ini masuklah ke dalam surgaku. Tidak. Tidak ditanya orang. Tidak ditanya agama. Karena yang Tuhan butuhkan iman kita. Kepada siapa kita beriman. Itu Bang Kopra Lilawangsa. Silakan Bang. Bang Wendy, lo ngerasa itu hanya sekedar hanya sekedar nasihat dan rasa prihatin saya, karena Bang Pendi juga pernah menjadi satu daerah dengan satu keyakinan, jadi itu hal yang wajar ya. Siap. Terlepas nanti Bang Pendi maksudnya, ya itu hak Bang Pendi. Namun saya selaku sahabat, teman, jadi kalau bisa ya seperti yang telah saya katakan tadi lah. Ya, terima kasih. Kalau kemudian abang mengatakan Yesus memberikan keselamatan, ya saya rasa klaim itu di Islam juga ada ya. Karena saya rasa ya. Ini bukan klaim, ini kata Alkitab, Bang. Ya, oke. Tapi kalau memang dalam Islam ada keselamatan, silahkan abang uraikan. Di mana keselamatannya? Bagaimana kita bisa masuk surga? Ayatnya di mana? Tertulis di surat apa? Di ayat yang keberapa? Begini, Bang Pendi dulu kan pernah mondok ya, pernah mengaji gitu ya. Jadi tidak asing lagi lah dengan surat Al-Zalzalah ya, ayat 7 sampai dengan ayat 8 ya. Si barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya juga ia akan melihat balasannya. Artinya, keimanan tanpa perbuatan, pembuktian langsung oleh jasad ini, maka itu akan sia-sia. Dan saya rasa ini sama halnya dalam kalau tidak salah, dalam Yakobus 2 ayat 26, di situ juga dijelaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman saja tanpa ada pembuktian, mengerjakan perintah Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan, modal iman toh, saya rasa itu akan sia-sia juga ya. Nah, jadi terlepas dari keyakinan masing-masing, itu hak kita lah, hak prerogatif kita lah. Mau abang masih maksudnya masih mau seperti ini, atau nanti Allah bukakan hati Bang Pendi, saya wallahualam saya nggak tahu. Ya. Oke, terima kasih. Tapi ada juga ayat dalam Al-Quran, sekalipun engkau sudah melakukan kebaikan, beramal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Jadi di dalam hadis juga ada hadis yang mengatakan masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena kebaikan. Ya, itu kata hadis. Dan dalam salah satu surat Al-Quran juga dikatakan, sekalipun engkau beramal soleh, engkau bertobat, engkau beramal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Moga-moga. Apakah itu perkataan Allah? Apakah itu pernyataan Allah atau bukan? Ya, kalau perkataan kita manusia, sah-sah saja kita berkata. Walaupun engkau sudah berbuat amal, ya, engkau mengerjakan amal soleh, engkau sudah beribadah, engkau beriman, semoga engkau diberikan kemudahan, semoga engkau beruntung, semoga engkau masuk surga. Tapi ini perkataan Allah, ya. Allah yang berkata dalam sebuah surat Al-Quran, engkau sudah beriman, sudah mengerjakan amal soleh, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Apakah di ayat tersebut yang berkata Allah atau bukan Allah? Kalau Allah yang berkata, kenapa masih ada kata semoga?
Kenapa tidak ada kalimat kepastian? Pasti engkau masuk surga karena engkau sudah bertobat, beramal soleh. Pasti engkau masuk surga. Tetapi ini malah semoga engkau masuk surga. Tapi is okay, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Bagi saya adalah hidup bagiku, hidup bagiku Kristus, ya. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Ya, terkait ayat dan hadis yang Bang Pendi katakan tadi, ada juga hadis Nabi ya. Tidak seorang pun kata Nabi dari kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat berkata, termasuk engkau gitu ya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Ya. Nah, sebenarnya pernyataan ataupun konteks hadisnya ini sebenarnya gini, mengajarkan kita bahwa pengakuan saja itu sebenarnya tidak cukup. Sama halnya seperti gini. Seperti kita mengatakan saya mencintaimu, Dik, kan begitu. Saya mencintaimu wahai istriku. Nah, jadi untuk membuktikan buah cinta yang telah kita ucapkan itu, maka akan lahir perbuatan-perbuatan yang mendorong ya, memperkuat ucapan kita itu. Nah, jadi untuk mendapatkan kasih sayang ataupun ridha Tuhan itu ya dengan cara melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Tapi sekalipun engkau sudah bertaubat, beramal soleh, Allah berkata moga-moga menjadi orang yang beruntung. Bagaimana itu? Terus ya, Nabi Muhammad juga berkata, tidak ada seorang pun, ya, hadis yang abang bilang barusan ya, tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk engkau? Iya, aku juga, kecuali dengan izin Allah. Itu bagaimana? Ya, maksudnya gini, itu kan penekanan pentingnya iman itu sudah jauh sekali abang menafsirkan. Sampai abang bingung mencoba untuk mengambil surat Yakobus. Iman harus ada pembuktian. Akhirnya timbullah apa itu iman? Iman adalah mengaku dengan percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Itu iman. Tetapi ayat tadi ya itu bukan berbicara tentang, saya rasa ya, bukan berbicara tentang pembuktian. Itu sudah dilakukan semuanya. Engkau sudah bertobat, beramal soleh. Apalagi ini sudah komplit ini, bertobat, beramal soleh. Moga-moga menjadi orang yang beruntung. Ini sudah komplit. Orang itu tidak lagi melakukan kesalahan, benar-benar bertobat. Mungkin taubatan nasuha, tumbuh taubatan nasuha. Saya tidak tahu. Karena manusia ini kan banyak topeng, Bang. Karena kan masalah banyak topeng, Bang. Ini Allah yang berkata, Bang. Kalau manusia yang berkata is okay. Ini Allah yang berkata. Apa kata Allah? Sekalipun engkau bertobat, engkau beramal soleh, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Saya lupa ayatnya. Bang Nabirong tahu nggak ayatnya di mana ya? Sebentar. Di saat kita melihat orang melakukan amal soleh, ya, bersedekah, menolong orang, bisa nggak kita pastikan dia itu memang lillahi ta'ala? Itu kan tidak mungkin. Itu kan begini ya Bang. Ini kata Allah, Bang. Untuk menilai apakah dia itu ikhlas atau tidak. Ini Bang kata Allah loh, Bang. Ya. Kalau Allah yang sudah berkata, Allah pasti yakin orang ini benar-benar bertobat. Orang ini benar-benar beramal soleh. Apa kata Allah? Moga-moga. Apa arti moga-moga bagi abang? Ya, moga-moga itu kan menunjukkan kan penegasan bahwa amal saleh yang kita kerjakan itu ya tidak semata-mata karena karena bilillahi ta'ala. Oke. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang berkata di situ siapa? Allah atau bukan? Saya tidak ingin berdebat. Saya tidak ingin berdebat. Saya menyampaikan tadi ayat di dalam Bible itu bahwa jangan teman-teman berpikir bahwa di dalam Bible itu ya hanya cukup percaya Yesus sebagai juru selamat toh. Ada ayat-ayat di dalam Bible juga, bukan hanya di dalam Yakobus. Ya. Banyak ayat-ayat lain seperti di Matius 7:21. Ya. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya kan disuruh melakukan kehendak yang diinginkan oleh Bapa di sorga.
Nah, artinya kan tidak modal iman toh tanpa melakukan buah kebaikan. Betul. Tapi, Nah, oke, tapi cukup. Saya rasa Bang Pendi ya tidak perlu ada yang diributkan, diperdebatkan ya. Tidak perlu, karena kalau kita perpanjang bentar. nggak enak ya. Siap. Oke. Saya ingin bacakan ayat. Saya sudah dapatkan ayat. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 67. Coba abang buka. Ini kata Allah ini bukan kata manusia. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini kata Allah. Ini kalau di ayat ini sudah komplit. Saya layani ya kalau memang diminta. Oke, surah apa? Surah Al-Qasas. Ini sudah komplit ini, Bang. Sudah komplit ini. Tapi Allah berkata apa? Semoga menjadi orang yang beruntung. Ayat berapa? Ayat 67. Nanti kita akan jawab Injil Matius 7 ayat 21. Nanti Bang Nabirong bisa jawab itu ya. Halo Bang Nabirong. Bang Nabirong monitor. Bang, aman Bang. Iya nanti saja. Oke, apa? Kenapa? Nah, silakan Abang buka Al-Qasas 67. Sudah. Nah, silakan Abang baca. Ya. Adapun orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Itu perkataan Allah atau bukan di ayat itu, surat itu, ayat itu? Ya, kalau Al-Qur'an itu perkataan Allah, kalau hadis itu perkataan Nabi. Ya. Anda kan pernah mondok. Jadi kalau hal seperti itu ditanyakan kan lucu. Ya, tapi maksudnya di situ kan dikatakan apa? Semoga menjadi orang yang beruntung. Itu perkataan Allah loh, bukan manusia. Kalau manusia ya. Oke. Itu kan semoga ataupun mudah-mudahan. Itu kan kalimat fa'asa. Ya kan? Fa'asa kan? Coba terangkan itu kalimat apa Bang Pendi? Ya, Abang, saya lihat terjemahan. Saya tidak melihat per kalimat, saya melihat terjemahan saja. Enggak, kan yang Abang permasalahkan kan fa'asa ini semoga. Ya, kok Allah dia sudah bertaubat, dia sudah melakukan amal baik, kok Allah masih menggunakan kata fa'asa? Mudah-mudahan ataupun semoga. Nah, Abang kan pernah mondok gitu kan. Fa'asa di sini apa nih? Ya, silakan. Abang mau tafsirkan bagaimanapun silakan. Ya, saya nanya dulu. Jangan tanya. Saya kan tidak beriman lagi. Saya hanya membaca bil lughah al arabiyah, lalu saya membaca terjemahannya, baca artinya, lalu saya bertanya kepada Abang Kopral. Sekarang Bang Kopral yang menerangkan. Ya, di situ dikatakan semoga menjadi orang yang beruntung. Ini sudah lengkap ini orangnya. Iya, sejauh yang Anda pahami tentang kalimat fa'asa ini, mudah-mudahan sejauh yang saya pahami, semoga artinya berarti belum ada satu kepastian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertobat, kepada orang yang beramal soleh. Lanjutkan Bang. Udah itu. Semoga menjadi orang yang beruntung. Belum ada kepastian yang diberikan oleh Allah. Padahal dia ini orang tersebut sudah bertobat, sudah beriman, mengerjakan amal yang soleh. Allah belum memberikan satu kepastian kepada orang tersebut untuk menjadi orang yang beruntung. Oke, saya jelaskan Bang Pendi ya. Dalam bahasa Arab, Bang Pendi, fa'asa secara umum kita artikan semoga. Juga bisa mudah-mudahan ya. Ini menunjukkan harapan ya ataupun kemungkinan seperti keterangan Bang Pendi tadi. Namun ya, Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi kalau kita tafsir dan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia itu susah. Jadi ketika digunakan dalam Al-Qur'an oleh Allah, fa'asa dalam Al-Qur'an itu bermakna kepastian. Jadi fa'asa di sini digunakan oleh Allah untuk sesuatu yang pasti terjadi. Contoh saya katakan ya, di dalam surat At-Taubah ayat 102. Kenapa Bang Pendi ketawa? Bukan, Anda mentafsirkannya jauh banget. Jadi seolah-olah
Kok jauh banget? Abang Kopra lebih hebat daripada Allah. Ini kan perkataan Allah yang ngomong semoga. Kenapa bisa diubah menjadi pasti? Janganlah seperti orang ini, seperti saya berdiskusi dengan teman Kristen yang tidak paham Islam ya. Artinya Bro Pendi awalnya Islam gitu loh. Pernah mondok, makanya saya nanya, kalimat fa'asa ini takrehnya itu kemana? Abang Kan abang gitu. terjemahkan saja. Semoga di sini Kemudian, kenapa abang bisa jadi pasti? ya, oke. Kenapa abang bisa tafsirkan kepastian di sini? Padahal Allah Oke. berkata semoga. Kenapa bisa diartikan kepastian? Oke, sebentar. Tadi abang kan menafsirkan sesuai kontekstual kan begitu. Maksud ataupun terjemahan dari fa'asa itu mudah-mudahan ataupun semoga. Tapi dalam frasa dalam Al-Quran itu bermakna kepastian. Kalau bermakna kepastian, kenapa diterjemahkan semoga? Hah? Kalau bermakna kepastian, kenapa diterjemahkan semoga? Janganlah Sehingga seperti orang- saya berdiskusi dengan teman-teman yang tidak paham tidak. Al-Quran. Abang ingin lari daripada makna yang sesungguhnya. Abang mencoba untuk mentafsirkan menurut pikiran abang, sehingga kalimat semoga ini Saya pikir gini, saya pikir karena Anda pernah dulu mondok, saya lebih enak diskusi. bukan abang, ya. Terjemahannya ini sudah jelas apa belum? Terjemahan Oke, di sini saya- kan oke, semoga. saya- Kenapa saya abang contoh bisa ya. mengartikan terjemahan semoga ini? Abang bisa artikan pasti gitu loh. Oke, sebentar, saya terangkan, saya terangkan ya, biar jangan bingung gitu. Dalam bahasa Arab benar terjemahannya itu mudah-mudahan ataupun semoga, ya. Tapi dalam konteks frasa dalam Al-Quran bermakna kepastian. Jadi kalau Allah menggunakan kalimat frasa di dalam Al-Quran asa, itu menunjukkan kepastian. Anda bisa buka surat At-Taubah 102. Coba buka dulu. Saya tidak membuka. Ya, Anda sudah framing itu. Itu enggak framing. Anda coba buka dulu. Jadi gini loh. Jadi yang kenapa kalau memang Allah berkata pasti, kenapa penerjemah Al-Quran menulis semoga? Siapa yang salah di sini? Apakah Allah yang salah atau Kita diskusi penerjemah? santai. Kita diskusi Benar, santai. benar. Ya, oke. Siapa di sini yang salah? Apakah penerjemah Al-Quran yang salah? Coba Pendi buka surat At-Taubah 102. Di sana juga ada asa. Iya. Wa akhara, ya. Di sana juga ada kata asa. Surah At-Taubah berapa? Oke. Buka surat At-Taubah ayat 102. Saya sudah Wa pernah lihat juga. akharuna a'tarafu bijunubihim At-Taubah berapa? khaladu. At-Taubah berapa? 102. Amilan salihah wa akhara sayyiati asallah. Asa kan? Asallah inna yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharu sayyiata asa. Kalimatnya sama seperti ayat tadi. Dan Tapi mudah-mudahan juga di sini kan? mana ada mudah-mudahan. Di ayat saya mudah-mudahan nih terjemahan Al-Quran di HP saya. Mudah-mudahan. Jangan ketawa. Di sini mudah-mudahan. 102. Saya bukakan. Saya balik. Ya janganlah Bro Pendi lah sudah mondok masih jadi perdebatan tentang terjemahan. Ini baca teman-teman. Coba teman-teman baca. Ada kalimat mudah-mudahan nggak di situ? Ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosanya. Mereka mencampur adukkan amal yang baik dengan amal lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa bukan di sini? Ayo. Coba. Iya. Mudah-mudahan apa pasti di sini? Ayo, Iya, Bang Kopral. yang ingin saya pastikan ya, penggunaan kata asa yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu ya tidak bisa kita pukul seperti makna mudah-mudahan. Oh kalau begitu runtuh juga ayat ini Bang. Ya, runtuh juga ayat At-Taubah ayat 102 karena di situ Allah mengatakan mudah-mudahan ataupun semoga.
Nah, ini kan nggak mungkin. Coba Anda buka lagi di surah Al-Fatah ayat 27. Tidak, sudah cukup 2 ayat. Dua-duanya mudah-mudahan. Anda ini apa bedanya Anda dengan orang-orang yang tidak pernah mondok? Asa saja Anda masih memperdebatkan maksudnya terjemahan. Loh, kalau abang tidak melihat Pak. terjemahan, mana mungkin abang bisa memahami ayatnya? Coba Bang Nabi, coba. Ya, jadi saya sudah baca juga ya dari beberapa tafsir, termasuk tafsir Kemenak. Semuanya mudah-mudahan, Bang. Lari dia. Lah kemana? Lari. Nah, itulah saya kalau di atas ini, Bang. Repot. Kabur kopral. Haleluya. Luar biasa. Aduh, dia takut ada jenderalnya di sini. Mami CP, mana Mami ya? Mami mana Mami? Mami CP, thank you, terima kasih Mami CP. Mami terima kasih banyak. Aduh. Itu tafsirnya semua mudah-mudahan. Tidak ada pasti di situ. Bagaimananya mudah-mudahan jadi pasti. Dan bahkan kalau kita terjemahkan bahasa itu adalah mungkin. Nah, di situ disebutnya mungkin gitu. Jadi mudah-mudahan atau mungkin ya boleh lah gitu kita Bang Nabi, makanya tadi saya bertanya, apakah ayat ini perkataan Allah atau perkataan bukan kan? Kalau misalnya nih saya ngomong ya, kalau Bang Nabi Rong baik sama saya, ya, ini perkataan saya nih. Kalau Bang Nabi Rong baik sama saya, selalu menemani saya kapanpun saya lewat. Ya, mudah-mudahan saya berikan sedikit amal lah, sedikit apalah gitu kan, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nanti bisalah berbagi rezeki, gitulah contohnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa tidak ada berbagi. harapan. Ya, itu hanya harapan, tetapi tidak ada kepastian, betul. Dan saya tidak bisa menagihnya. Nggak bisa, karena mudah-mudahan. Karena itu kan, artinya itu kan cuma memberi harapan gitu ya kan, gitu aja. Tapi ketika Saya tidak bilang, bisa menagih. Gitu. betul. Oke, Tapi lanjut. ini yang bicara di sini Allah. Betul. Kabur kopral. Oh, ada Bung Aisyah bawah. Kabur kopral. Awal-awalnya beliau ingin ya, bagaimana saya bisa kembali ke agama Islam. Bahkan beliau berpesan, beliau berkata di awal tadi, kalau seseorang sudah mendapatkan mutiara, maka dia akan pegang teguh. Kalau sudah mendapatkan hidayah, dia harus berpegang teguh pada hidayah itu. Dan karena apalagi kata beliau tadi, setelah kehidupan di dunia, ada kehidupan lain nanti. Karena inilah saya murtad, percaya kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada kepastian. Bahkan dia tadi mengutip gitu ya, mengutip dari Yakobus 2 ayat 26 gitu. Saya ketawa tadi itu sebenarnya. Saya mau tanya, emang ada ayatnya gitu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Sia-sia. Ya kan saya mau tahu juga, loh kok bisa nyomot dari Alkitab kan gitu kan. Itu jelas Yakobus gitu loh. Yakobus 2 ayat 26 itu. Iya. Kan? Bahwa Bang Kopral kabur nih, Bang Kopral ya. Aduh, Tuhan Yesus. Kiranya Bang Kopral bisa dijamah oleh Tuhan, Bang Kopral bisa percaya kepada Yesus suatu saat. Tidak ada yang